Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliaulah kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkatnya lah kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Baik, perkenalkan saya Abdurrahman dari Institut Agama Islam Jamiat Khair. Di sini ingin mempresentasikan makalah atau PowerPoint yang berjudul Fungsi-fungsi Manajemen dan Implementasinya pada Lembaga Pendidikan Islam. Oke, nah untuk latar belakangnya kenapa sih akhirnya presentasi ini diperlukan ya? Nah, lembaga pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam aspek intelektual. Ya, seperti kita lihat ya, yang mana kan pendidikan Islam itu berfokus bukan hanya kepada intelijensi, namun juga berfokus pada aspek karakter dan spiritual dari seorang siswa atau peserta didik. Nah, pemahaman dan implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam, guna memastikan bahwa lembaga tersebut mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mencetak generasi yang berkualitas. Nah, seperti kita tahu ya, yang namanya madrasah ya, sama sekolah-sekolah umum pada umumnya itu berbeda. Memang kalau misalkan dibandingkan ya, anak-anak lulusan madrasah itu bisa lebih baik secara karakter karena apa? Mereka juga sudah dididik secara personal oleh guru-gurunya terkait karakter. Oke. Nah, ini rumusan masalah. Ada apa yang dimaksud fungsi-fungsi manajemen dalam pendidikan Islam? Apa saja bentuk fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam? Bagaimana implementasi fungsi-fungsi manajemen pada lembaga pendidikan Islam? Nah, ini untuk tujuan penulisan juga ada menjelaskan konsep fungsi-fungsi manajemen dalam pendidikan Islam, mengidentifikasi bentuk-bentuk fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam, serta menganalisis implementasi fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, ini manfaat teoritisnya, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam memahami integrasi antara teori manajemen modern dengan nilai-nilai keislaman. Nah, ini banyak yang keliru ya, bahwa nilai Islam jika diterapkan dalam konsep manajemen ya, itu akan berbeda dari yang seharusnya. Nah, kemudian manfaat praktisnya, secara praktis makalah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengelola lembaga pendidikan Islam dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen secara aktif dan efisien. Nah, fungsi manajemen merupakan elemen dasar yang selalu melekat dalam setiap aktivitas pengelolaan organisasi. Nah, seperti yang kita tahu ya, ketika ketika sebuah lembaga ya ingin sukses, maka dia harus memiliki manajemen yang bagus, baik manajemen administrasi, SDM, dan sebagainya. Nah, secara umum, fungsi manajemen dikenal dengan konsep POAC ya, yang nanti akan dibahas. Nah, dengan demikian, fungsi manajemen dalam pendidikan Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang menjadi pembeda utama dengan manajemen konvensional. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya, di belakang, bahwa Islam itu sangat mementingkan pendidikan karakter. Begitu juga di sistem manajemennya. Oke. Nah, implementasi fungsi-fungsi manajemen pada lembaga pendidikan Islam. Di sini saya akan ambil contoh pesantren ya. Nah, pertama untuk tadi konsep POAK ya. Nah, untuk pertama itu perencanaan atau planning. Nah, di sini kita memplanning atau kita merencanakan atau biasa dikenal dengan mengonsepkan. Ya, seperti apa pesantren yang ideal yang ingin kita inginkan ya. Jadi misalkan divisinya apa aja, kemudian cara kegiatannya apa aja, di situ masuk di planning. Nah, kemudian yang kedua organizing ya, atau pengorganisasian atau apa ya.
eee, diterapkanlah, penerapan, bisa dibilang. Nah, itu perorganisasian misalkan kita tentukan, oh divisi yang kita inginkan tuh misalkan divisi, ibadah, kemudian divisi pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita cari orang-orangnya. Nah, di sini kita pastikan bahwa orang-orang yang menempati jabatannya adalah orang-orang yang memang berpengalaman. Nah, kemudian implementasi yang ketiga, actuating atau pelaksanaan ya. Nah, di sini kan tadi sudah dikonsepkan, kemudian sudah diatur ya sedemikian rupa, kemudian dijalankan. Nah, nanti ketika dijalankan akan ada misalkan hal-hal yang tidak terduga. Misalkan ketika kita mengonsepkan atau ketika kita mengatur, akan ada hal-hal yang tidak terduga. Nah, itu nanti kita catat kemudian masuk ke fase 4 atau fase pengawasan atau controlling. Biasa diterjemahkan dengan evaluasi ya. Nah, evaluasi itu adalah proses apa ya, terka ulang dalam kegiatan yang kita laksanakan. Kira-kira kurangnya di mana, lebihnya apa, efek jangka panjangnya apa dan sebagainya, itu kita bisa lihat di controlling. Jadi ketika sebuah lembaga ingin sukses, maka dia harus menerapkan 4 konsep ini. Nah, untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan pondasi utama dalam mengelola lembaga pendidikan Islam secara efektif dan berkelanjutan. Nah, fungsi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan bukan sekedar konsep teoritis, melainkan kerangka kerja operasional yang menentukan arah dan kualitas lembaga pendidikan. Nah, tadi ada beberapa saran ya. Ada yang pertama mungkin lembaga pendidikan Islam ya, bagaimana seharusnya konsep itu dijalankan ya. Kayak misalkan mengintegrasikan dengan ayat-ayat Quran. Jadi visi dan misi itu diintegrasikan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian diperlukan penguatan sistem perencanaan. Jadi misalkan ada divisi tersendiri yang memantau ya. Misalkan kalau kita nggak bisa turun langsung, maka kita sediakan divisi yang memantau 24/7. Nah, yang ketiga dalam aspek pengorganisasian. Nah, itu juga harus diatur. Tadi saya udah sempat sindir ya di penjelasan bahwa the right man in the right place. Bahwa orang-orang yang memang menduduki jabatan itu adalah orang-orang yang ahli sehingga mereka itu paham bagaimana konsep pengorganisasian yang baik dan benar. Nah, kemudian ada yang dalam tahap pelaksanaan. Nah, kira-kira apa aja nih yang perlu dilaksanakan? Nah, itu ada misalkan kekeliruan. Nah, seharusnya gimana agar mengoreksinya itu bisa tidak terlihat terlalu kasar ya. Nah, atau yang kelima, pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Jadi bukan cuma satu kali aja, namun dievaluasi secara bertahap. Nah, kemudian apa yang terakhir ada bagi peneliti selanjutnya juga. Kira-kira aspek apa yang bisa mempengaruhi namun nggak ada di dalam PowerPoint ini ya. Mungkin bisa dijadikan acuan. Nah, mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.